Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda semuanya, saudara-saudara semuanya? Saya ucapkan Happy Milad buat LBIK DKI Jakarta. Kami adalah salah satu peserta kelompok Halgubin yang ada di kelompok 5. Kami beranggotakan 10 orang. Kami ingin mencoba membuat video pembelajaran, micro teaching, metodologi pengajaran. Kami dibimbing oleh Ibu Dr. Rexiana MPD. Kali ini kami akan menayangkan video pembelajaran tentang ilmu tajwid yaitu hukum mim. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama kelompok 5 kelas Halgubin LBIK Jakarta. Alhamdulillah, di kelas Halgubin ini kami mendapatkan materi pelajaran tentang metodologi pembelajaran yang diajarkan oleh Ibu Rexiana. Kami jadi lebih mengetahui mengenai teknik dan strategi pembelajaran, mengetahui model dan metode pembelajaran. Kami juga mengetahui keterampilan mengajar yang wajib dimiliki oleh guru, dan juga tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam mengajar. Terima kasih Bu Reksi, insya Allah pengetahuan ini dapat menjadi bekal bagi kami dalam mengajar. Terima kasih juga buat LBIK yang telah memberikan fasilitas bagi kami. Sukses selalu buat LBIK dan sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan membahas ahkamul mimis sakinah, hukum-hukum mim sukun. Referensinya dari kitab Ustadz Sabeni Hamid Ad-Duri yang berjudul Riwayat Hafiz Thoriq Asy-Syatibiyah. Di situ disebutkan ya bahwasannya hukum mim sukun terbagi 3. Yang pertama adalah ikhfa syafawi. Yang kedua idghamul mutamasilain bi gunnah atau yang kita kenal dengan idgham mi. Yang ketiga izhar syafawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan limpahan nikmat sehingga pada siang hari ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian bisa sama-sama hadir dan berkumpul dalam rangka melanjutkan kajian tahsinut tilawah kita. Mudah-mudahan nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan tujuan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu dan bapak hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Terasa Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca sholawat Qur'aniyah bersama-sama. Salatullahi wassalam ala man utiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man utiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Salah satunya adalah dengan memperdalam bacaan Al-Quran kita dengan lebih baik lagi. Tak lupa pula bagi
Salawat beriring salam kepada insan mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan syafaatul uzma beliau sampai kepada kita di yaumil qiyamah. Baik, kalau saya lihat-lihat nih ya, dari ada Bapak semuanya, sepertinya hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah. Allah kasih kita nikmat sehat, bisa berkumpul. Senang ya, kita semuanya bisa kumpul ya. Nanti lebih senang lagi kalau ketika kita bisa menambah materi, kemudian kita lebih memahami lagi bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Baik, sebelum kita masuk kepada materi yang baru, maka saya akan menanyakan terlebih dahulu, kita memurojaah pelajaran kita yang lampau. Dahulu kita pernah mempelajari tentang hukum nun sukun atau tanwin. Masih pada ingat nggak nih kira-kira? Insyaallah ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Kalau masih ingat berarti saya boleh tanya. Nanti saya pilih untuk saya mengetahui kira-kira pembelajaran yang lalu masih dipahami oleh ibu-ibu atau bapak gitu ya. Baik, coba kalau dari Pak Noviar, karena beliau laki-laki sendiri saat ini ya. Nah, coba Pak Noviar, kira-kira nun sukun atau tanwin bila bertemu dengan huruf hijaiyah terbagi menjadi berapa Pak? Ada 5 Ustazah. Ada 5. Salah satunya Pak? Izhar halki. Izhar halki. Baik. Kemudian Bu Sunarti kok sibuk tuh? Cari apa Bu? Cari lihat-lihat yang Oh gitu. Apa yang Ibu ingat dari nun sukun atau tanwin bila bertemu dengan huruf hijaiyah? Iklan. Iklan. Baik. Tadi sudah ada izhar halki, ada iklan. Bu Triana, silakan. Nun sukun bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Nun sukun atau tanwin ya, tidak hanya nun sukun aja. Nun sukun atau tanwin Hah? bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Ikhfa apa namanya? Terbagi 3, ikhfa awsat. Tidak, sebelum terbagi ikhfanya kepanjangannya apa? Ikhfa. Kan kalau izhar temennya ada halqi. Oh, Kalau ikhfa yang ikhfa safawi, coba kira-kira ada Bu Andriati, betul ada? Kita pernah belajar ikhfa safawi di nun sukun atau tanwin? Nun sukun ikhfa hakiki. Nah, ikhfa hakiki Bu Triana ya. Baik, tadi sudah ada izhar halqi, ada iklab, ada ikhfa hakiki. Silahkan Bu Rizka, tambahin apa? Ada idgham masalahnya. Idgham apa itu? Ada idgham bi gunna dan bila gunna. Idgham bil gunnah dan idgham bila gunnah. Bu Aan, Ya, kira-kira idgham bila gunnah itu hurufnya berapa sih? idgham bila gunna. Bila gunna itu hurufnya ada 2 kalau nggak salah ya. Lam, betul ya, kalau nggak salah berarti betul Bu. Iya betul. Nah, Lam sama ro yang bertasdid, kalau ketemu nun mati atau tanwin ketemu lam bertasdid sama ro bertasdid dengan dibaca langsung kepada huruf yang 2 ini. berarti tanpa ibu sebut lamnya bertasydid atau ro-nya bertasydid, jadi boleh hanya cukup disebut lam dan ro adalah sebagian daripada huruf idgham bila gunnah. Alhamdulillah semua bisa menjabarkan. Maka kita akan masuk kepada materi yang baru. Saya akan memperkenalkan tentang hukum mim sukun atau tanwin bila bertemu dengan huruf hijaiyah. Kalau saya tuliskan huruf mim, karena Ibu sudah belajar idgham, salah satu tadi Maaf kalau ya? mim sukun nggak pakai tanwin Ustazah. Oh, tadi saya bilang mim sukun. Ustazah. Enggak, kalau misalkan tadi kita sudah belajar nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, salah satunya mim, berarti saya yakin Bapak dan Ibu sudah tahu mengenai huruf mim. Ya kan? Ya. Tadi kan salah satu daripada huruf idgham bi gunnah, Pak Bu Rizka tadi menyebutkan idgham bi gunnah. Apa hurufnya? Ya, mim nun waw. Nah, tadi nyebut-nyebut mim, berarti sudah kenal dengan huruf mim semuanya? Sudah. Baik, tinggal bagaimana dengan harokat mimnya? Kalau mim mati, otomatis mimnya berharokat sukun. Syukur. Nah, ini mimnya sukun ya. Kalau bulat boleh nggak? Boleh. Mau bulat, mau setengah bulat, terserah ya. Jadi kita akan belajar mim sukun. Kalau saya tuliskan dalam bahasa Arab adalah mimis sakinah. Mim mati. Jadi mim mati bila bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28
maka dia akan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada idgham kelihatan tulisan saya? Jelas Ustazah. Ya, baik, saya ulangi. Mim mati bila bertemu dengan huruf hijaiyah akan terbagi menjadi 3. Ada yang namanya idgham mutamathilai, ada ikhfa syafawi, ada irhan syafawi. Baik, satu-satu saya akan terangkan. Yang pertama dari apa ini? Bacaannya? Idgham mutamathilai. Kapan terjadi hukum idgham mutamathilai? Yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Bagaimana cara membacanya? Maka idgham artinya apa idgham? Dulu kita pernah belajar nun sukun atau tanwin ada idgham biguna? Memasukkan. Jadi memasukkan apa yang dimasukkan? Mim sukun ke mim. Mim sukun dimasukkan kepada mim yang kedua. Kemudian karena dia idgham berarti harus ditahan. Bagaimana contohnya? Saya contohkan cara membacanya. Di sini terlihat tidak ada mim sukunnya. Nih, mim sukunnya ya, bertemu dengan huruf mim. Maka cara membacanya diidghamkan, dimasukkan kepada huruf mim yang kedua, kemudian ditahan. Lakum ma kasabtum. 2, 3 ikuti. Lakum ma kasabtum. Bagus. Bisa dipahami ini dari idgham mutamatsilain? Insyaallah. Idgham mutamatsilain ini bisa kita beri nama lain. Jadi idgham mutamatsilain punya nama lain, yaitu kita namakan dengan idgham mimi. Kok idgham mimi? Kenapa mimi? Karena ada 2 huruf mim. Yang pertama, mim yang kedua. Jadi nanti bapak dan ibu misalkan mau nyebut lakum makasabtum. Apa itu hukumnya? Idgham mimi boleh. Mau sebut idgham mutamatsilain juga boleh, ya. Yang mana yang kira-kira pelafasan dari bapak dan ibu jauh lebih mudah dan bisa jauh lebih diingat. Gitu ya. Silahkan dipilih. Hanya berlaku di mim sukun atau mim yang boleh disebut idgham mim. Bisa dipahami semua Bapak dan Ibu? Bisa. Alhamdulillah. Kalau sudah dipahami idgham mutamatsilain, kita masuk kepada ikhfa syafawi. Kapan dihukumi ikhfa syafawi? Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ya, mim sukun bertemu dengan huruf ba. Bagaimana cara membacanya? Cara membaca ikhfa syafawi ini adalah juga dengan cara menahan bunyi huruf mim. Tidak boleh buru-buru bacanya. Biar lebih mudah, maka saya contohkan dalam ayat. Kelihatan nggak sih tulisan saya? Kelihatan ya? Terlihat nggak sih mimnya? Terlihat. Ini mimnya kelihatan? Kelihatan. Baik, saya pertegas ya. Kalau baknya kelihatan nggak baknya? Kelihatan. Nah ini baknya ya. Ya.
Jadi ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Bagaimana cara membacanya? Dengan cara menahan bunyi mim. Tidak boleh buru-buru dimasukkan ke ba. Gimana sih kalau buru-buru contohnya? Tarmihim bihijarah. Buru-buru bacanya ya? Boleh nggak kayak gitu? Nah, belum tepat. Tapi cara bacanya yang betul adalah tarmihim bihijarah. 2, 3 ikuti sama-sama. Tarmihim bihijarah. Baik. Dalam ikhfa syafawi, cara baca ini ada 2 pendapat ulama. Ulama yang pertama membolehkan kita merapatkan huruf mim. Sebagaimana tadi di contoh pertama, tarmihim bihijarah. Rapat nggak mulut saya? Jangan nulis dulu, lihat contoh bibirnya. Rapat tadi ya. Dalam pendapat kedua ada yang mengatakan dibuka sedikit, ya, tapi nggak juga gede-gede, nggak tarmihim gitu ya, tapi tarmihim, bibir saya nutup nggak? Tarmihim bihijarah, nutup tidak? Ya, baik, sekarang kita coba yang kedua tanpa merapatkan bibir di dalam penyebutan huruf mim. 2, 3. Tarmihim bihijarah. Bu Sunati sepertinya masih rapat mulutnya. Coba Bu Sunati santakan. Tahu. Tahu nggak? Tahu. Ya, lanjut ya. Masih rapat. Hiu. Masih. Lanjutkan. Bihijarah. Jangan buru-buru. Bihijarah. Baik. Gitu ya. Terus saya mau bacanya gimana? Karena ini dua-duanya adalah pendapat ulama, silahkan ibu boleh mempraktekkan yang pertama atau yang kedua. Gitu ya. Bisa dipahami? Jadi kapan dihukumi ikhfa syafawi? Kalau ketemu Yang mim ketemu sukun ketemu ba. Sukun bertemu ba. Baik. Tinggal masuk pembagian yang terakhir dinamai izhar syafawi. Nah, izhar syafawi ini hurufnya paling banyak. Kalau idgham mutamathilain cuma 1, ketemunya huruf. Ikhfa syafawi ketemunya cuma 1 huruf, yaitu huruf ba. Maka izhar syafawi adalah apabila mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah apabila mim mati bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan huruf ba. Berarti ada apa aja tuh Bu Ana? Huruf apa kira-kira? Ta. Bu Sunati? Fa. Pa. Dal. Bu Rizka? Jim. Sin. Bu Aan? Sod. Jadi huruf aslinya sod ya Bu ya? Sod. Lagi? Sod. Baik. Jadi banyak tuh ya, lebih daripada tinggal huruf hijaiyah kalau kita samakan ya, karena kan huruf hijaiyah ada yang menyebut 28, 29, 30. Taruhlah kita 28 ya, dikurang 2. Berarti berapa tuh sisanya? 26. Berarti huruf izhar syafawi ada 26 ya. Karena kalau ngafalin 26 banyak banget, karena kan kita ngafalin yang sedikit. Nah, pokoknya kalau tidak ketemu mim, tidak ketemu ba, berarti hukumnya adalah izhar syafawi. Gimana contohnya? Kita kasih contoh di sini ya.
Ini ada mim mati bertemu huruf apa ini? Ta. Huruf ta. Maka bagaimana cara membacanya? Kalau di idgham mutamatsilain huruf mimnya harus ditahan. Di ikhfa syafawi huruf mimnya harus ditahan. Maka di izhar syafawi dia tidak boleh menahan-nahan huruf mim. Contoh cara baca yang kurang tepat. An'amta. Betul tidak? Salah. Yang betul adalah an'amta. Alhamdulillah. Nah, juga tidak boleh terlalu cepat. An'amta. Nah, tidak boleh juga. Kenapa? Nanti kalau kita sudah belajar sifatul huruf, huruf mim punya sifat. Ada namanya sifat bainiyah. Jadi dia tidak terlalu jelas, tidak terlalu mengalir. Gitu. Jadi harus ada alirannya sedikit. An'amta, amta. Baik, kita tirukan sama-sama. 2, 3. An'amta. Baik, sudah bisa difahami dari pembagian hukum mim sukun dan tanwin bila bertemu huruf hijaiyah? Insya Allah. Alhamdulillah. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, tandanya semua sudah paham. Alhamdulillah. Saya mau tanya, ini kalau ini berapa harokat ketemu ini di bacaan tadi? Ini kita coba. Menahan guna 2 harokat. Cuma 2 harokatnya kok nggak sama antara Bu Aan dengan Bu Andriati misalkan. Maka tergantung bagaimana tempo membaca Qur'annya. Ya, jadi 2 harokatnya bisa jadi tidak sama. Baik. Kalau sudah ada lagi yang bertanya? Ustazah tanya dong, kalau misalnya ketemu nih mim mati, ketemu mim yang kedua, tapi dia bertasdid, apakah dia masuk idgham mutamatsilin atau gimana? Mim mati, Misalnya gitu, misalnya mim mati bertemu dengan mim nih yang kedua, tapi dia ada tasdidnya tuh di Baik. kedua tuh gimana? Jadi kalau di ini karena ibu tidak melihat ada tanda Iya. tasydid. Nah, baik. Jadi tanda tasydid itu adalah hanya untuk memudahkan. Maka jika sudah belajar tajwid tanpa tanda tasydid di sini, ya, itu otomatis sudah harus mengidghamkan, memasukkan. Kalau di Quran yang ibu baca, yang dikeluarkan oleh Kemenak, itu adalah Quran yang untuk memudahkan rakyat Indonesia bisa lebih mudah lagi dalam membaca Al-Quran. Karena tidak semua orang bisa baca Quran. Karena juga banyak sebagian orang yang belum belajar tajwid, walaupun dia kadang betul nih bacanya. Contoh, ibu-ibu kita zaman dulu, mereka kalau baca betul tuh lakum makasa betum. Kalau ditanya apa tuh mak hukumnya, nggak tahu. Pokoknya ada tasydidnya aja, harus dimasukin gitu. Ya, jadi penulisan tasydid itu adalah untuk mempermudah. Kalau seandainya tidak ada tasydid gimana? Apa tetap harus ditahan? Harus, karena dia idgham. Baik. Sudah? Tidak lagi yang bertanya? Maka silahkan ibu buka semua Al-Qur'annya, bapak boleh buka Al-Qur'annya. Kita cari contohnya di surah Al-Fil. Silahkan dibuka Al-Qur'annya. Kalau bapak tidak ada, mudah-mudahan bapak hafal surah Al-Fil, insya Allah ya pak ya. Kan mungkin bapak sering baca di sholat. Oh, dipinjemin sama bu ini. Saya kan dipakai ini. Kenapa bu? Saya Belum, nanti ya. Iya, oke. Pak Novian bukan saya suruh baca, kata Pak Novian, beliau tidak bawa Quran. Oh, Sudah? Baik, saya udah dibuka, saya contohkan dulu ya. Nanti ibu-ibu dan bapak mengikuti. Sudah semua? Dah. Diperhatikan hurufnya, Iya. dilihat ada mim sukunnya atau tidak, mana yang nun sukun, mana yang tanwinnya, jangan ketukar ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo sama-sama 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Hati-hati botnya tidak boleh mantul. Fi tadlil. Fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Hati-hati hamzah tidak boleh masuk setengah seperti ain. Jelas ya, ma'kul. Coba ulangi ayat terakhir. Faja'alahum 2, 3. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Hati-hati, ada yang dilewatkan gunahnya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Baik, coba Pak Noviar dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Pak Noviar nafasnya kuat karena mungkin posisi Bapak. Nanti kalau baca Quran boleh nggak nyuri nafas? Boleh. Di Nggak boleh. komputer aja masuk penjara ya. Jangan nggak boleh. Jadi Ulang. kadang posisi duduk menentukan Pak, menentukan suara. Ya. Mulai. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang kedua, Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. V-nya jangan panjang-panjang. Fi tadlil. Baik, Bu Ana, ayat ketiga. Ayat ketiga. Nahannya sama. Tarmihim bihijaratim min, sama nahannya. Betul? Bu Sunarti, lanjutkan. Baik, Bu Rizka, silakan diulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, dotnya jangan buru-buru turun. Fi tadlil. Keluarnya dari mana itu dotnya? Dari kanan kiri atau dua-duanya dipakai? Saya kanan. Kanan coba. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Menggelayut dulu dia. Fi tadlil. Silahkan lanjutkan Bu Adriati. Arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Nanti harus ada beda antara ha yang keluar dari bawah dengan ha yang keluar dari tengah, ya. Tarmihim bihijarah. Ini tarmihim bihijaratin tarmihim bihijaratin min sijil. Baik, itu silakan buat faja'alahum dan huruf faja. Jadi semua harokatnya terbaca. Faja'alahum ka'asfin ulangi buat tadi nahan ininya tertahan sedikit. Faja'alahum ka'asfin Alhamdulillah. Semuanya membaca surah Al-Fil, alhamdulillah sudah baik. Maka kita akan mengidentifikasi daripada pembelajaran tajwidnya, kira-kira ketemu nggak dengan hukum mim sukun, ya? Baik, coba dilihat sama-sama Al-Qur'annya. Kalau saya tanya di ayat yang pertama. Alam tawo, ada mim sukun di situ? Ada. Mim sukun bertemu dengan apa? Ta. Apa hukumnya? Izhar apa? Syafawi. Jadi nanti biasakan menyebutnya lengkap, jangan izhar aja. Kenapa? Karena tadi kita ketemu izhar juga di mim sukun ada tanwin kan? Iya. Jadi kalau mim sukun ketemu ta, apa izhar apa? Izhar syafawi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada lagi nggak mim sukunnya? Nggak ada. Alam yaj'al. Mim sukun ketemu apa? Ketemu ya. Apa hukumnya Pak Novian? Izhar syafawi. Kaidahum fi buan. Mim sukun ketemu fa. Iya, apa hukumnya? Izhar syafawi. Izhar syafawi. Fi tadlil wa arsala alaihim tayra. Bu Sunarti. Alaihim ketemu dengan bukan alaihim ya yang ketemu. Mim sukun ketemu po. Apa hukumnya? Izhar syafawi. Alaihim tayran ababil. Apa hukumnya Bu Anna? Kita kembali kepada hukum tayran ababil. Ada tanda apa di situ? Sebentar, saya tanya Bu Anna. Biarkan Bu Anna menjawab. Kenapa disebut izhar halqi? Tanwin. Iya, huruf izharnya apa di situ? Hamzah. Bagus. Tarmihim bihijarah. Bu Andriati? Tarmihim bihijarah. Mim sukun ketemu apa Bu? Ba. Apa hukumnya mim sukun ketemu ba? Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Tarmihim bihijaratim min sijil. Bu Rizka, ada apa hukum di situ? Ada dua. Apa itu? Tanwin bertemu dengan mim berubah menjadi Bagus. nun mati bertemu sin ikhfa. Ikhfa apa? Suruh disebutkan yang lengkap. Ikhfa hakiki.
faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ada berapa hukumnya di kalimat itu, di ayat itu? Ada 2. Apa yang pertama? Ada mim sukun bertemu huruf kaf. Apa hukumnya? Izhar syafawi. Terus ada hukum apa lagi? Ketemu mim. Apa? Ayo, mim sukun apa bertasydid? Ayo, gimana Bu Sunarti? Tanwin bertemu dengan huruf. Kalau tasydidnya tidak perlu disebut Bu. Ya, hurufnya saja. Ya, kalau mau disebut, kalau dia adanya di depan mim sukun. Kalau di belakang nggak usah disebut, dia mimnya bisa bertasydid, tidak bertasydid nggak masalah. Ya, sebagaimana tadi saya terangkan, tasydid hanya sebagai tanda mengidghamkan. Jadi tadi faja'alahum ka'asfim ma'kul, ada tanwin bertemu huruf apa Bu Sunarti? Ka'asfim ma'kul, berarti tanwin bertemu dengan huruf apa? Mim aja, nggak boleh dibacain lagi depannya. Ya, apa hukumnya? Hukumnya Kalau ada tanwin bertemu huruf mim, apa hukumnya? Bahaki. Betul nggak teman-teman? Ikhwan gigi idgham Iya tadi disebutin sama Bu ini, saya lupa. Kira-kira ada berapa huruf idgham biguna Bu Sunarti? Itu minggunya Lupa juga. ya. Nah, lupa. Nggak boleh diingatkan Bu Aan, ada berapa idgham biguna hurufnya? Idgham biguna hurufnya ada 4. Apa? Yang pertama waw, nun, Jadi nun apa mau wau? waw, nun, Nun cukup. Ya. Ya. Mim. Tinggal Bu Rizka. Udah cukup itu diborong semua. Ada 4 tadi sudah ya. Ada 4 ya. Ya, nun mim wow. Baik. Kira-kira tadi dari yang sudah kita baca, sudah saya terangkan pembagian mim sukun atau tanwin, bisa dipahami semuanya? Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum saya tutup saya hapus. Nah, kalau tadi kan ibu-ibu bilang sama bapak masih bisa contek. Sekarang saya hapus. Ya. Alhamdulillah. Kira-kira ibu dan bapak masih ingat nggak ya? Masih. Mim sukun atau tanwin bila bertemu dengan huruf hijaiyah terbagi kepada berapa? Ya, 3. Apa saja? 1, 2, 3. Tuh, kan masih belum konsentrasi. Mim sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah terbagi kepada 3. Apa saja? 3, 1 idgham ini. Stop. Ikhlas hafal. Alhamdulillah, Bu Rizka. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Lagi. Terbagi berapa? 3. Apa Bu? idgham. Idgham Idgham apa? biguna. Kok idgham biguna betul tidak? Izhar. Nah, Pak, Kita lempar apa Pak? Idgham ini. idgham ini. Izhar syafawi. Ikhfa syafawi. Apa Bu? Idgham ini. Izhar syafawi. Ikhfa syafawi. Ikhlas hafal. Izhar syafawi. Alhamdulillah. Orang masih Baik. Jadi kalau idgham mimi kapan dihukumi idgham mimi? Apabila ada Mim ketemu mim sukun ketemu mim. Mim. Nah, kalau itu mim sukunnya boleh disebut. Jangan mim ketemu mim, tapi mim sukun bertemu mim. Ikhfa syafawi. Mim sukun ketemu ba. Izhar syafawi. Ketemu selain mim dan Mim sukun bertemu huruf hijaiyah selain mim dan ba. terserah ibu dan bapak mim ba terserah. Yang penting alhamdulillah semuanya sudah hafal. Bisa dipahami semuanya. Baik, siap mendapatkan tugas mencari nanti bapak dan ibu untuk lebih mengetahui kira-kira saya paham nggak ya dengan idgham mimi, dengan ikhfa syafawi, dengan izhar syafawi, maka silahkan cari di juz 30 saja. Sekalian ibu menghafal atau bapak menghafal, ibu bisa cari. Kemudian terapkan pengetahuan yang sudah bapak dan ibu dapat dalam tentang mim sukun atau tanwin ini dalam tilawah bapak dan ibu sehari-hari. Gitu ya.
Siap mencari nanti ya. Insyaallah. Nanti silahkan Pak Noviar misalkan cari di surah Al-Kafirun, Bu Ana di surah Alfil udah, jangan Alfil lagi dong. Al-Humazah. Al-Humazah. Nanti Bu Sunarti di surat Al-Adiyat. Bu Rizka di surat Al-Bayyinah. Bu Andriati di surat At-Takafur. Boleh. Bu Aan di surat apa Bu Anunya? Jangan ingat kasurnya doang ya. Sahabat tak bisa makan. Allah. Oh, baik. Kita ya nanti cari masing-masing. Kira-kira yang ibu cari di surah yang tadi sudah ditentukan ada tidak hukum yang sukun atau tanwin. Nanti kita murojaah pada pertemuan yang akan datang. Jika semuanya sudah paham dan mengerti, kira-kira sekali lagi saya tanya, ada yang ingin bertanya tentang yang sukun atau tanwin? Tidak ada yang bertanya, tandanya insya Allah paham semuanya. Kenapa Bu Sunarti? Oh, alhamdulillah, jadi angkat tangannya cuma separuh masalahnya. Saya pikir mau bertanya. Baik. Kalau sudah semuanya, maka kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat penyampaian. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong ke dalam ahlul Quran. Amin. Allah hadiahkan kita kefasihan lisan. Amin. Allah berikan kenikmatan pada setiap membaca Al-Quran. Amin. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustazah.